Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan mengenai peran zakat terhadap perekonomian. Perkenalkan, nama saya Isni Agustin sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua ada Jenny Intan Palupi, kemudian selanjutnya ada Siti Murtianti, kemudian ada Dian Nisfi, kemudian ada Wisnu Prabowo, dan yang terakhir ada Rizky Ainur Rahim. Pada bab kali ini kami akan menyampaikan 4 subbab. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan zakat, yang kedua ada efek multiplier zakat, yang ketiga ada efek zakat terhadap investasi, dan yang keempat ada strategi pengembangan zakat. Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini tergolong ibadah makliyah, di mana melalui harta kekayaan yang kita miliki dan bukan melalui aktivitas fisik. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan zakat itu dibagi ke dalam 2 periode. Yang pertama yaitu zaman klasik, dan yang kedua ada pengelolaan zakat di dunia modern. Pengelolaan zakat di zaman klasik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pada masa Nabi, yang kedua pada masa sahabat, dan yang ketiga ada pada masa tabi'in. Sedangkan pengelolaan zakat di dunia modern ini dibagi menjadi 2, yaitu di Saudi Arabia dan yang kedua di Sudan. Pengelolaan zakat pada masa Nabi ini terlihat dengan suku-suku telah bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, yaitu dengan membayar zakat dan pajak sebagai simbol kesetiaan dan simbol keanggotaan mereka sebagai umat muslim. Kemudian ada 5 jenis harta yang wajib untuk dizakati pada masa ini. Yang pertama itu ada uang, yang kedua ada barang dagangan, yang ketiga ada hasil pertanian dan buah-buahan, yang keempat ada rikas, dan yang terakhir ada zakat profesi. Kemudian pada masa ini telah dibentuk amil zakat untuk mengatur operasional zakat secara teknis. Gitu. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Jenny Intan Palupi, NIM 65. Saya akan menjelaskan materi sejarah dan perkembangan zakat di masa sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana zaman ini tuh banyak sekali kendala, yaitu masyarakat tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap zakat itu adalah pendapatan pribadi Nabi Muhammad SAW. Pemahaman tersebut itu berdasarkan pemikiran Bani Arab Badui. Mereka juga menganggap zakat itu sebagai hukuman. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu menetapkan hukum yang sesuai dengan realitas sosial. Ada beberapa ketetapan yang dibuat Umar. Yang pertama yaitu membebaskan zakat kepada kaum mu'alaf. Yang kedua, tidak mengambil sebagian usur zakat tanaman yang digunakan sebagai ibadah. Yang ketiga, mewajibkan kharaj atau sewa tanah. Yang keempat, menetapkan zakat kuda. Ketetapan tersebut itu tidak ada pada zaman yang sebelumnya ataupun pada zaman Nabi. Ada salah satu ketetapan yaitu tentang pembebasan zakat kepada kaum mu'alaf, di mana ketetapan tersebut itu sebenarnya bukan mengubah hukum agama, tapi dan tidak juga melenceng dari ayat-ayat Al-Quran. Namun fatwa tersebut itu dibuat untuk sebagai mengikuti perkembangan zaman. Yang tidak hanya itu juga, Umar membuat ketetapan zakat 2 kali lipat kepada kaum Nasrani Bani Taklab yang disebut dengan zakat mudha'afah. Zakat mudha'afah itu terdiri dari jizyah, yaitu cukai perlindungan dan biaya tambahan. Jizyah itu sebagai imbangan
kebebasan bela negara dan kebebasan Hamkamnas. Sedangkan biaya tambahan itu digunakan sebagai imbangan zakat yang diwajibkan khusus untuk umat Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pengelola zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat al-amwal az-zahirah, yaitu harta yang tampak seperti binatang ternak dan hasil bumi. Yang kedua yaitu zakat al-amwal batiniyah, yaitu harta yang tidak tampak seperti uang dan barang perniagaan. Zakat yang pertama itu dikumpulkan oleh negara. Sedangkan zakat yang kedua itu dikumpulkan oleh masing-masing pribadi yang berkewajiban membayar zakat sebagai bentuk self-assessment. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada zaman itu tuh sangatlah mencekam karena banyak sekali peperangan. Namun Ali bin Abi Thalib itu tetap mencurahkan perhatiannya terhadap pengelolaan zakat. Menurut dia, zakat itu adalah urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Biaya kehidupan kaum fakir miskin, pengemis buta yang non-muslim itu ditanggung oleh Baitul Mal. Ali pun ikut terjun langsung mendistribusikan zakat kepada kaum mustahik atau 8 golongan penerima zakat. Jenis-jenis barang yang dikenai zakat seperti dirham, emas, dan jenis barang kekayaan yang dikenai zakat. Saya Siti Murtianti akan melanjutkan presentasi dari pemakaran sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan zakat zaman klasik, yaitu zaman masa tabi'in. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarahnya, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Pada masa ini, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Ia adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari hasil kekayaan, dari hasil usaha ataupun jasa, baik berupa gaji, honorarium, ataupun penghasilan dari berbagai profesi. Pada zaman kepemimpinannya, zakat yang terkumpul begitu melimpah ruah di Baitul Mal. Bahkan amil zakat pun bingung untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa ini. Yang pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Yang kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat. Yang ketiga, kesadaran di kalangan muzaki atau pembayar zakat yang relatif mampu secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Yang keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelolaan zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya di sini menjelaskan tentang pengelolaan zakat di dunia Islam modern. Di dunia Islam modern saat ini terdapat beberapa negara yang mewajibkan rakyatnya untuk mengeluarkan zakat. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan demi menjalankan perintah agama. Terdapat beberapa negara, diantaranya adalah negara Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Kuwait, Yordania, dan Malaysia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan, sistem pengelolaan dan aplikasi zakat di negara Arab Saudi dan di negara Sudan. Penerapan zakat di Arab Saudi yang didasarkan pada perundang-undangan negara dimulai sejak tahun 1951 Masehi, yang mana sebelumnya di Arab Saudi ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.
Nah, setelah itu ada peraturan perundang-undangan dari raja, karena sini sifatnya kerajaan. Itu isinya keputusan raja, isinya tentang zakat syar'i yang sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyah diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi. Tapi sebelum keluarnya undang-undang ini telah ada keputusan raja tentang ketentuan tentang ketentuan pajak pendapatan. Nah, di sini setelah adanya peraturan perundang-undangan di sini, maka bagi warga yang kewarganegaraannya non Saudi cukup membayarkan pajak pendapatan, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Dan ketika perundang-undangan zakat telah ada, dan bagi kewarganegaraan Saudi, di sini orang-orang Saudi itu tidak perlu membayarkan pajak, tetapi hanya membayarkan zakat. Nah, di sini perbedaannya. Perbedaan antara kewajiban dari kewarganegaraan Arab Saudi dan kewarganegaraan non-Saudi sendiri. Nah, jadinya itu sedikit gambaran perundang-undangannya. Nah, di sini di Arab Saudi sini, di Saudi Arabia sendiri dibentuk bagian khusus penghimpunan zakat, mulai dari kebijakan sampai urusan teknisnya berada di bawah kendali Departemen Keuangan, sedangkan kewenangan penyaluran zakat berada dalam kendali Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Penghimpunan zakat di Saudi Arabia diterapkan pada semua jenis kekayaan, di mana contohnya zakat ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Saya melanjutkan tentang pengelolaan zakat di negara Sudan. Nah, peraturan pengelolaan zakat di Sudan dinyatakan resmi dengan adanya Undang-Undang Dewan Zakat pada bulan April tahun 1984 dan mulai aktif sejak September 1984. Untuk penghimpunan harta zakat di negara Sudan ini berada dalam satu atap arti dengan penghimpunan pajak. Jadinya penghimpunan zakat dengan penghimpunan pajak ini dalam satu atap. Nah, Dewan Zakat ini mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Seperti itu untuk pengelolaan zakat di dunia Islam modern. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Prabowo ingin melanjutkan materi, yaitu di mana ada efek multiplier zakat. Nah, dilihat dari kondisi yang saat ini, di mana adalah banyak orang yang memiliki penghasilan lebih, memiliki harta lebih, namun mereka enggan dalam membagikan sebagian hartanya untuk orang yang lebih membutuhkan, seperti mustahil seperti itu. Padahal di dalam Islam sendiri menganjurkan bahwa orang yang memiliki penghasilan lebih atau harta lebih dianjurkan untuk menzakatkan hartanya atau membagikan sedikit hartanya untuk orang yang lebih membutuhkan, atau yang disebutkan namanya itu mustahil, seperti itu. Nah, bagaimana efek multiplier zakat sendiri? Efek multiplier zakat itu adalah zakat dalam bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahil akan meningkatkan pendapatan mustahil, yang berarti daya beli mustahil tersebut akan mengalami peningkatan, seperti itu. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Nah, imbas dari produksi adalah penambahan kapasitas. Terus produksi perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi. Yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu peningkatan produksi akan berakibat pada peningkatan pajak yang dibayarkan kepada negara. Nah, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak penghasilan
ditingkatkan sehingga fasilitas untuk masyarakat juga tersedia dengan baik. Ya, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari efek multiplier zakat dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu efek zakat terhadap investasi. Investasi dalam perekonomian itu adalah kegiatan yang sangat baik karena benda atau harta yang diinvestasikan atau diputarkan itu mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang, atau dengan kata lain sangat berguna untuk kemaslahatan umat. Dalam ekonomi Islam, aset yang tidak produktif contohnya yaitu seperti tanah, gadget, kursi, meja, dan lain-lain itu tidak diinvestasikan. Itu tidak akan terjadi karena tiap aset yang telah mencapai nisab dan haul akan dikenai zakat. Karena itu dalam ekonomi Islam motivasi untuk berinvestasi itu akan lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan zakat, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran muzaki untuk berzakat. Beberapa caranya untuk meningkatkan yaitu yang A, meluruskan pemahaman masyarakat terhadap pengembangan zakat itu sendiri. Yang B, memberikan pemahaman zakat. Yang C, menjelaskan peran zakat. Yang D, sosialisasi via media. Yang kedua, mewujudkan lembaga amil zakat profesional. Yang disebut sebagai profesional itu sendiri yaitu memiliki manajemen keuangan yang rapi dan teratur serta terbuka untuk publik, memiliki pendataan yang lengkap tentang muzaki dan mustahik, operasional itu berbasis teknologi, mampu mengembangkan dana zakat secara optimal. Yang E, memiliki manajemen distribusi yang teratur dan tepat pada sasaran. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat. Yang nomor 4, mendorong partisipasi pemerintah. Yang kelima yaitu pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.